Selamat sore semua. Terima kasih untuk Celios yang semakin menyadarkan saya tidak ada gunanya menjadi orang sopan dan ramah tamah seperti yang sering digembar-gemborkan untuk Indonesia. Karena ternyata sopan santun dan ramah tamah serta pemaaf hanya membuat kita miskin. Oke, jadi saya akan ikut-ikutan Celios. Yang pertama, ini dia tadi ya. Ini khas sekali. Kalau ada saya sering nanya tuh ke dalam beberapa pelatihan, baik ke mahasiswa atau ke orang-orang yang sudah nggak mahasiswa. Kenapa miskin? Biasanya 70% atau 80% bilang karena malas. Kalau lagi sial, angkanya bisa hampir satu kelas bilang karena malas. Kemudian saya tunjukin ini kenapa ini malas ya, gitu ya. Dan orang sulit kemudian mengiyakan bahwa orang miskin karena malas. Dan ini salah satu bagaimana mungkin katanya tanah ini untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya, tapi ternyata informasi hak guna usaha tertutup demi kepentingan nasional. Jadi rakyat kepingin tahu. Kesimpulannya adalah kita bukan bagian dari nasional, kita mungkin internasional. Karena rakyat untuk tahu bukan bagian dari kepentingan nasional. Tentu saja ini adalah bagian dari menutup-nutupi siapa yang punya tanah, dan beberapa teman di Papua sudah menang untuk mengetahui siapa sih yang punya tanah, tapi tetap nggak dibuka datanya dan mereka tentu saja di atas pengadilan. Selanjutnya adalah ini ada gambar, ini ada berita yang lebih mencengangkan lagi buat saya yang nggak menguasai soal sawit, sumber daya alam dan macam-macam ini. Jadi dana sawit kan ada badan sawit apa gitu ya. 4 triliun untuk petani ini tahun 2023 dan 40 triliun untuk korporasi. Jadi kalau untuk rakyat kita tahu beberapa waktu lalu ada yang mengatakan subsidi dipotong, subsidi untuk rakyat karena membebani negara ya. Persis seperti kalau kita lagi makan malam terus orang tua teman-teman bilang, "Nak, uang saku kamu dan uang makan ibu bapak potong ya karena kamu membebani kami." Kita kan bingung, orang kita nggak pernah minta dilahirkan gitu ya, kenapa kita jadi membebani? Tapi kalau untuk pengusaha korporasi tidak pernah membebani. Dan juga soal biodiesel semakin lama subsidinya makin tinggi, 179 triliun. Sebagai informasi, saya sudah nabung sejak saya menang suatu lomba ketika saya kelas 6 SD. Dengan harapan, mungkin pada suatu ketika tabungan saya nanti ketika saya gede akan menjadi 1 miliar. Sampai sekarang belum tercapai juga itu 1 miliar ya. Belum juga. 800 belum juga. Jadi saya pikir sialan toh gitu, mendingan saya belanjain aja ya gitu. Nah selanjutnya, saya mau masuk ke hal yang lain, yaitu tentang utopia. Utopia itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, tapi dia baru digelontorkan lagi pada tahun 1600 oleh seorang yang bernama Thomas More. Dia seorang orang yang bergerak di isu politik di Inggris, tapi dia juga menulis buku yang menarik. Dia nulis buku tahun 1516 yang dia menggambarkan utopia, sesuatu yang tidak bisa tercapai, yaitu adalah salah satunya kerja 6 jam sehari. Karena pada waktu itu kerja masih 12 jam sehari dan orang berdemonstrasi sampai akhirnya 10 jam, demonstrasi lagi melintasi 1 abad jadi 8 jam sehari. Tapi kawan-kawannya Sunar masih 12 jam sehari tadi. Jadi masih hidup dalam perbudakan. Dan kita kalau kita lihat tahun 1500 ini, Thomas More kemudian membuat sesuatu yang nggak mungkin pada masanya, karena di Eropa hanya orang-orang kaya yang bisa mendapatkan pendidikan. Dan apa yang dia sebut sebagai utopia, hidup di suatu pulau, hidup bersama secara komunal, tidak gontok-gontokan, berdamai, tapi juga memiliki akses terhadap pendidikan. Jadi kalau Indonesia tadi cerita dari teman-teman Celios, kita susah mendapatkan pendidikan, juga susah ada mobilisasi vertikal. Maka sesungguhnya kita masih seperti tahun 1500-an ini. Padahal kita sudah berapa abad. Jadi jauh sekali sebetulnya peradaban kemanusiaan kita. Nah di selanjutnya, ini saya ambil dari laporannya Celios, karena saya sangat terkesan sesungguhnya oleh satu bukunya. Tapi ini yang menurut saya ngenes banget ya.
Ceritanya ini adalah buruh di smelter nikel dan ada Omnibus Law yang dibuat oleh Jokowi dan kemudian bahkan dia membuat perpu ketika Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan. Jadi kalau dari cerita ini kita bisa tahu bahwa pengusaha nikel sesungguhnya disubsidi oleh buruh, disubsidi oleh orang miskin. Orang kaya bisa bertambah kaya karena memakan saripati tenaga kemanusiaannya orang miskin. Di selanjutnya ini adalah saya ambil dari laporannya Celios juga yang salah satu yang membuat saya sangat terkesan karena judulnya itu kayak ada harapan ya, asa apa gitu. Tapi sesungguhnya ceritanya nggak ada asa-asanya sama sekali. Yang tentang sekolah. Selanjutnya, ya, jadi kita kan dari kecil kalau kita kepingin gak sekolah gitu, orang tua biasanya akan bilang, kamu harus sekolah supaya nanti bisa kerja, kamu harus sekolah supaya kamu nanti hidupnya baik gitu ya. Nah, kisah ini adalah mahasiswa korban pemiskinan di kampus yang akhirnya nggak mampu juga meskipun diterima di kampus-kampus yang diharapkan, ternyata tidak bisa juga sekolah saking tingginya uang sekolah. Saya punya sebuah berita di mana ada seorang, tapi saya tidak tega naruhnya, seorang mahasiswi bunuh diri karena tidak mampu membayar uang kuliah. Dan suatu ketika saya ke daerah itu, saya ketemu sama teman-teman satu kampusnya. Mereka sekarang mengadvokasi uang kuliah uang kuliah gratis, dan mereka sangat pahit gitu ya, menceritakan bahwa temannya ini sebetulnya sudah kerja macam-macam, hidupnya habis untuk kerja untuk bisa membayar uang kuliah, tapi uang kuliahnya tidak terbayar juga, dan pada akhirnya dia frustasi, dia bunuh diri dan meninggal. Selanjutnya, nah jadi utopia pada zaman Indonesia 2024 ternyata adalah setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, ini menjadi utopia. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, ini utopia. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ini utopia, karena dikuasai oleh segelintir orang. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ini utopia. Karena jangankan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk mengetahui siapa yang mengelola saja dan mendapatkan keuntungan dari bumi dan air, kita tidak tahu. Kawan-kawan pasti kemudian menyadari ini adalah pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 dan dia menjadi utopia. Konstitusi kita adalah utopia pada tahun 2024. Halaman berikutnya, saya lupa menuliskan di bagian akhir ini, saya mau menunjukkan bahwa sebetulnya kita bisa melakukan sesuatu meskipun sulit, dan saya minta maaf, ini adalah resolusi Parlemen Uni Eropa tentang oligarki. Jadi kalau kita di Indonesia oligarki hanya disebut di jalan, tapi Uni Eropa membuat resolusi, apakah itu dijalankan atau tidak, itu lain soal. Yang penting parlemen di Uni Eropa menyadari ada oligarki dan menuliskan itu dalam dokumen resmi negara. Dalam dokumen itu, oligarki merujuk pada kelas atau kelompok kecil yang berada dalam posisi untuk membuat keputusan atau memerintah orang lain dalam politik atau non-politik, atau memerintah komunitas politik demi kepentingan sendiri tanpa memperhatikan aturan hukum. Makanya Jokowi mungkin baca ini dengan sebaliknya, sehingga meskipun ada putusan MK, langgar, bikin perpu gitu kan. Pokoknya enggak aja gitu sama hukum. Selanjutnya, oligarki juga digunakan sebagai cara untuk menunjukkan pengaruh orang-orang kaya dan berkuasa dan mempengaruhi para pelaku ekonomi dan lain-lain, dan mengorbankan banyak orang dan untuk menguntungkan diri sendiri secara finansial. Di halaman sebelumnya ada soal state capture, yaitu negara telah ditawan oleh koruptor itu sendiri, sehingga tindakan mereka seakan-akan legal karena hukumnya telah diubah supaya tidak bisa membuat mereka terjerat. Nah, di halaman selanjutnya, sistem oligarki seringkali terkait dengan korupsi yang merajalela, kontrol yang ketat atas media, dan sistem peradilan yang tidak independen. Karena itulah 2019 ancang-ancangnya adalah melemahkan KPK. Dan di halaman yang terakhir, 2 halaman terakhir, saya ingin mengatakan kita masih ada harapan. Ini harapan yang samar-samar,
Karena ini usulan yang normatif tapi sangat nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita membuat aturan dan badan anti korupsi yang kuat yang melemahkan presiden dan parlemen. Aturan dan implementasi konflik kepentingan udah ada, Undang-Undang 289 Undang-Undang pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme tahun 99. Media yang independen, peradilan yang independen. Jadi saya mau mengusulkan yang terakhir, yang sesungguhnya perlu kita lakukan, daripada kita menjadi korban atau hanya korban korupsi, saya ingin mengajak teman-teman semua menjadi pemburu koruptor. Bagaimana? Ya pemburu, mengendus, ya kan, mencatat, melaporkan kepada kita sendiri, menimpuk kalau ada koruptor dan lain-lain. Ya, kita publikasikan dan lain-lain. Teman-teman mungkin pernah lihat video-video di Amerika Latin bagaimana anggota parlemen dimasukin ke tong sampah karena mereka hanyalah sampah masyarakat, tidak pantas ada di jalan. Kedua, semua orang adalah media atau jurnalis, bukan penonton, supaya tugasnya Dandi nggak terlalu berat. Kita juga menjadi jurnalis dari sudut-sudut kolong-kolong jembatan, dan kita perlu mempublikasikan macam-macam. Beberapa orang sudah berhasil, bukan Kompolnas, bukan Komisi Kepolisian Nasional yang berhasil membuat polisi buruk berhenti, tapi karena media, karena orang-orang yang megang handphone memvideokan polisi yang memukul orang dan viral, dan mereka lah yang bisa menghentikannya. Dan yang terakhir, kita semua adalah hakim dan sekaligus jaksa. Kenapa saya tidak menyebut jaksa dan hakim? Karena hakim bisa menuntut dan gagal, tapi saya pikir oligarki yang terjadi di Indonesia, fenomena pemiskinan yang kita lakukan, tidak perlu diperdebatkan lagi di pengadilan, tidak perlu lagi buktinya, karena itu kita langsung jadi hakim saja. Hakim itu apa? Menentukan hukuman, tentu saja, mengatakan orang ini bersalah, dan jaksa adalah eksekutor. Jadi eksekutor adalah itu tadi, kalau ada orang yang koruptor mau ngasih uang ke gereja atau ke masjid, kita bilang jangan, dia koruptor. Ada orang mau datang ke kawinannya teman-teman, ke kawinan saudara, mau ngasih amplop tebel, jangan, dia koruptor dan lain-lain, jangan ditemenin. Ya, jadi kita bukan lagi bangsa pemberi maaf, tapi kita adalah bangsa penghukum untuk orang-orang yang jahat demi keberlangsungan hidup orang-orang yang baik. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Mbak Aswin.